Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. subuh ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah, Pak Semoga Kiai. tambah semangat kan, Tambah semakin semangat. akan habis waktu Iya, kita. tapi ini dibilang orang tua kita di kampung bahwa kalau sudah malam kunut itu berarti kita sudah di puncak mau meluncur turun itu. Dan ini kita sudah di penghujung orang bilang, tapi mudah-mudahan saja antusias umat. Tapi begini, kemarin malam kan malam yang lalu Pak Kiai bilang bagaimana kalau orang yang mudik sudah dijelaskan. Ya. Tapi barangkali harapan kita, kalau begitu harapannya Pak Kiai, sebelum mudik kalau bisa zakat fitrah keluarkan dulu, baru pulang supaya jangan ragu-ragu di kampung, Nah, jadi pasti jangankan di luar Sulawesi Tenggara, di dalam Sulawesi Tenggara saja beda. Harga zakat. Artinya syukur pemerintah bisa mencoba untuk menyesuaikan kemampuan umat supaya umat tidak bilang wah ini. Jadi alhamdulillah terjawablah sudah apa yang dihadapi masyarakat. Tapi begini, ini kan kita masih hangat-hangat dengan kegiatan ibadah Ramadan. Wajibnya siang puasa, malamnya kita tarawih. Ini sudah malam ke-20-an ini, di atasnya ini. Tapi begini Pak Kiai, ada sedikit ini tolong dijelaskan ini. Dibilang Pak Imam di desaku ada orang didorong jadi imam lah. Kok imam dulu ini dia jadi imam, namanya imam. Dia baca rakaat pertama, ini tarawih ini. Rakaat pertama surat Al-Ikhlas dia gosok. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kan? Jadi rakaat pertama Al-Ikhlas. Wallah tadi. Baru rakaat kedua Inna anzalna diambil. Langsung dibilang tidak boleh begitu. Harus inna anzalna dulu. Baru dia Baru Al-Ikhlas. Dia bilang kan sama-sama di surah. Bagaimana itu Pak Kiai kalau begitu-begitu itu? Jadi istilahnya ada orang yang memimpin salat membaca surah tidak berurutan. Jadi kalau kul wallah dulu baru itu tidak berurutan namanya. Tidak berurutan karena dia sudah ambil itu kul huwallahu ahad, itu sudah 112, kemudian dia ambil Al-Baqarah. Diambil Al-Imran. Berarti namanya tidak berurutan. Karena yang pertama itu Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Urut sampai 14 itu urutannya. Kalau itu berurutan. Tapi apakah tidak boleh atau boleh? Ini masalahnya. Sebenarnya tidak ada larangan yang mengatakan, tidak ada petunjuk yang mengarahkan bahwa tidak boleh membaca yang pendek dulu kemudian yang panjang, atau dari surah-surah yang tinggi dulu dengan surah yang pendek. Itu tidak boleh. Jadi ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Bahkan terkadang ada orang Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim langsung Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu satu. Kemudian memang ada yang di dalamnya, di dalam kitab Majmu'us Shalah oleh mazhab Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca ayat mesti berurutan. Itu kalau Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mereka mengatakan bahwa kalau baca surah dalam salat itu harus berurutan. Kemudian didukung oleh salah seorang ulama besar dari Arab Saudi yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin bahwa membaca ayat secara sungsang, dia istilah sungsang itu yang dari bawah dulu kan. Tak balik sungsang. Menurut Ibnu Utsaimin dia mengatakan tidak apa-apa. Cuma itu berarti tidak beradab terhadap Al-Quran.
Iya. Nah, jadi menurut Syekh Ibnu Utsaimin itu dari mazhab Hambali, sungsang itu tak apa-apa, tetapi kurang adab, kurang etika. Jadi Syafi'i dengan Imam Nawawi Katakan harus berurut. Ya. Nah, ini Ya, Pak imam-imam yang lain imam yang katakan lain tidak ada halangan kalau sungsang. tak baleki. Ya tak balik. Iya. Tetapi menurut Ibnu Utsaimin dan Absal mengatakan memang tidak apa-apa, sah salatnya, cuma kurang adab terhadap Al-Quran. Oh, jadi satu tadi ini boleh, Ya, satu ini tadi tidak boleh, satu ini tidak apa-apa, biar dia baca tak balik-balik. Ya, cuma saja kurang dia adab. orang yang membaca itu Kurang. berarti imam itu kurang etikanya. Kurang etikanya kepada Al-Quran. Etikanya kepada Al-Quran. Nah, kurang adab. Iya. Nah, Pak Imam, kalau yang namanya kurang etika itu kan kadang orang mengatakan matan ripat disangan nah. Iya. Tinggi ilmunya, nah. tapi adabnya kurang. Oh. Akhlaknya kurang baik. Nah, berarti itu adab itu sangat penting. Jadi ilmunya bagus, tapi adabnya tidak ada. Jadi ada itu juga saya pernah dengar bilang gitu. Utamakanlah adab dari ilmu. Ya. Karena adab itu menentukan nilai ilmu. Oh iya. Orang yang beradabnya bagus berarti insya Allah didukung oleh ilmunya yang bagus. Tapi kalau ilmu yang bagus tidak punya adab, kadang ilmu sia-sia. Jadi orang yang rusak adabnya berarti ilmunya itu tidak betul benar juga. Itulah. Makanya kita diadab. Nah, kalau sudah berbicara tentang adab ya, ada adab dan etika kita terhadap, jangankan dengan Quran, terhadap lingkungan. Bahkan kalau Nabi itu punya adab dengan alat-alatnya, dengan terompanya, dengan pedangnya, dengan cerminnya. Makanya Nabi memberikan nama-nama itu seperti Saifullah pedang Allah itu. Kemudian cerminnya diberi nama Al-Midallah itu kenapa? Untuk adabnya terhadap barang-barang. Jadi kalau begitu ini maaf ini saya agak lari-lari lagi. Iya. Jadi berarti setiap atas sesuatu yang ada di alam raya ini secara umum, ya itu masing-masing punya adab di dalam kita menghadapi benda apa yang kita. Jalanan ada etikanya. Kita lewat di jalan, jangan buang kotoran di jalanan. Ada tempatnya itu kurang beradab namanya. Ada pohon besar itu kalau kita pergi di kampung-kampung lewat hutan itu ada pohon besar, jaga itu jangan dikotori itu berdebunya orang. Itu nih pada ini di waktu saya masih kecil, dibilang guruku, jangan kau kencing di bawah itu pohon mangga itu ya. Iya. Pohon mangga itu ada buahnya itu kau kencing. Itu persoalan adab. Itu adab. Jadi kalau begitu untuk sementara tadi ini berarti orang yang adabnya bagus, insya Allah dia didukung oleh ilmunya itu yang bagus. Kalau itu dibilang itu Pak Imam toh dia cerita, langsung itu temannya satu Macodok, dia bilang, kita bersyukur. Kita ini tidak bisa jadi imam, biar dia baca balik-balik dia bisa jadi imam. Ada pembelaan. Makanya dulu kalau di kampung-kampung kalau salat tarawih Pak Imam, kalau masih 1 Ramadan sampai dengan 15 Ramadan, kan dulu kan masih kurang hafiz. Imam-imam kampung kasihan itu syukurlah dia baru jangan kan bilang hafiz. Ya begitulah. Itu saja itu sudah tak balik. Makanya kalau baru 1 Ramadan sampai dengan 15 yang diambil itu pertama itu al-haqqu. Jadi turun wal asri. Kemudian wal asri, kemudian wailul likulli alam tarakai ilafi Quraisy sampai 10. Karena 20 rakaat. Kemudian setiap rakaat keduanya itu al-ikhlas. Rakaat pertama al-haqqu, rakaat kedua al-ikhlas. Untuk rakaat berikutnya lagi wal asri, setelah al-ikhlas. Kemudian pernah ditanya bagaimana itu? Bagus. Al-ikhlas itu luar biasa bacanya itu satu kali. Jadi itu yang dibilang di temanku. Dia bilang itu di desaku juga itu, di masjidku juga. Itu imam tuh kalau dia baca rakaat pertama
semua ayat dia baca. Dia baca. Ya, pokoknya mulai dari Alif Lam Mim Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah semua dia baca. Ya. Ya, nanti rakaat kedua tidak pernah itu dia lepas Al-Ikhlas. Jadi kita bilang imam Qul huwallah itu. Itu padahal bagus ya. 1 sampai 15 Ramadan. Kalau sudah masuk 16 dia robah lagi. Coba. Dia baca lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua baru al-haqqu wal asri wa likulli jadi kembali sama. Nah, ini juga yang menandakan bahwa ternyata kenapa pada saat 1 bulan Ramadan dengan 15 itu ayat kedua karena memang surahnya ini yang al-haqqu dengan kan lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Setelah 16 itu kenapa inna anzalnahu didahulukan? Karena memang surahnya lebih tinggi. Jadi saya dia tahu. Dia tahu. Berarti seperti apa yang Pak Kiai tadi bilang. Karena orang yang tadi ini kemungkinan pertama dia bisa dibaca Al-Quran, bisa jadi imam karena imam kan gampang jadi imaman gitu. Nah kalau hanya niatnya saja kan yang penting imaman gitu. Yang di belakang kamu semua toh. Jadi cuma berarti Pak Kiai tadi bahwa kemungkinan Pak Imam ini urutannya yang dia kurang tahu, kurang gitu, tapi dia bisa itu minta saya dibilang itu temannya Macon, dia bilang biar dia tak balik bisa dia jadi imam. Kita ini sudah jangan jadi imam sembahyang sendiri di rumah saya setengah mati kita. Jadi itulah kita yakin bahwa ternyata memang luar biasa pembuatan hukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang hal-hal yang seperti ini kalau seandainya diwajibkan maka banyak yang terkendala. Ini salah satu kemuliaan sunnah Rasulullah. Ini jadi berarti sunnah Rasulullah ini yang penting tinggal memilih, memilah yang kau bisa lakukan. Kalau kau tidak bisa jangan Dan yang penting jangan lagi terlalu banyak tanya. Jangan terlalu banyak tanya. Apa yang sudah dicontohkan Nabi? Seperti yang kita bahas. Bagaimana dengan ini? Kaitannya dengan surah urutan ini. Kan dikatakan bacalah surah. Kalau menurut Imam Syafi'i diurutkan dengan baik. Dan pada rakaat pertama itu agak lebih panjang dibanding dengan rakaat yang kedua. Karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat dia salat duhur itu panjang pertama kemudian pendek yang kedua. Terkecuali yang dicontohkan Nabi. Kita sudah bahas itu yang namanya takrir. Apa yang dicontohkan Nabi? Kalau salat Jumat itu lebih panjang yang kedua daripada yang pertama. Kenapa? Karena dicontohkan Nabi membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, kemudian Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Sementara Al-Ghasyiyah lebih panjang daripada surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Iya. Tapi jangan bilang kenapa kalau dia begitu yang panjangnya. Tidak usah, karena itu sudah dicontohkan. Apa yang sudah dicontohkan Nabi tidak jadi soal. Tapi kalau yang kau mampu baca bisa tapi kalau tidak bisa berarti tadi itu Pak Kiai bilang yang lain saja yang bisa, yang penting menyesuaikan dan etikanya harus Tapi cocok juga yang Pak Imam tadi mengatakan masyarakat juga kadang menganggap baguslah dia bisa jadi imam daripada kita tidak bisa jadi imam. Jangan jadi imam di rumah saya ada ansas setengah mati. Itulah jadi. Tapi serapa mungkin kalau kita bisa urut. Kemudian memang dianjurkan kan kalau jadi imam tidak usah cari yang susah-susah. Kalau itu dibilang itu Pak Imam itu dibilang katanya pernah dulu Nabi menegur orang yang baca surah panjang. Bilang itu bagaimana? Jadi Nabi itu mengatakan bahwa bacalah yang termudah bagimu. Bacalah yang termudah bagimu. Atau yang kedua dapat diduga bahwa yang kita baca ini makmum juga sudah tahu. Dan makmum juga sudah tahu. Yang ketiga, karena kalau kita baca yang tidak ada satu makmum pun yang tahu. Nah kalau kita salah siapa yang benarkan?
Makmum tetap ikut saja, iya ternyata iya ikut iya dengan iya sholat. iya. Oh kalau begitu, wah, oke, enggak usah lah, sudah. Nah, kalau begitu, kalau begitu kita tetap pada posisi saja tadi itu. Iya. Kita tumaknina dengan makmuman. Jadi apa yang dibacakan oleh imam, Iya. insya Allah kita doakan supaya dia tidak salah. Tapi kalau seandainya itu yang terbagusnya dan dia faham, Iya. imam itu, maka pertama dia baca ayat yang panjang, tapi dia bisa pertanggungjawabkan ketidaksalahnya itu. Ya. Dan yang kedua, kita ikuti saja Ya. apa yang dibacakan oleh imam, kita yakinkan karena dia sudah imaman. Ya. Nah, jadi itu kalau begitu, bagaimana Pak Kiai itu biasa dibilang kalau kalau imam salah ya. bisa bubar salatkah ataukah bisa Tidak. bagaimana kah? Jadi jangan kalau imam salah makanya ada yang benarkan minimal membaca subhanallah. Artinya tapi persoalan begini. Dia tahu bahwa salah baca. Makmum tahu salah baca ini imam. Dia baca subhanallah. Tapi dia bilang gitu, cuma dah tahu salah baca tapi dia tidak jauh juga mana yang benar. Oh iya. Nah, jadi kalau begitu makmum itu hanya mengetahui dan memahami dan dia pernah dengar. Oh, salah baca imam. Salah baca. Tapi dia boleh tepui. Karena begitu. Jadi aman sege. Kalau imam salah bahasa, mangko miuten ge subhanallah tapi pokok tekonoi, tapi pokok salah ilau lewat salah. Nah, bagaimana solusinya yang begitu? Imam kalau sudah tegur bahwa dia keliru dan dia tidak bisa lagi lanjutkan bacaannya, maka silakan ruku. Jadi kalau imam di waktu dikatakan subhanallah, tapi dia tidak bisa melanjutkan lagi karena dia juga lupa, langsung dia Allahu Akbar saja. Jadi langsung ruku. Nanti selesai ganti lagi kan sudah rakaat kedua mi. Oh iya. Jadi kalau dengan demikian, bagaimana Pak Operator Mas? Dia saya mau pulang sahur. Iya sahur dulu. Soalnya ini. Karena kalau kita lapar bisa juga salah baca. Salah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.